Ya, kami nggak ketemu, ini sekarang giginya besok baik bagus udah beda. Kadang nasi aku ya di sini kadang tiap kalau udah rame ya laris ya. Ya. Masa 3 kilo itu kurang, masa lagi ya habis. Udah semuanya itu sekitar paling 76 gitu. Itu tapi kalau habis nasi 3 kilo aja. Kalau misalnya jumlah penjualan saat pendapatan meningkat, kayak hari paling laris itu ada 7 kilo, ada 8 ada. Pendapatannya bisa 200-an. 200 bakso itu yang dari malam ini juga. Jadi pengeluaran mas tinggi itu berapa jadi? ganti bakul, untuk pembeliannya lah. Pendapatannya turun. Iya. Buat besok jualan aja bisa. Itu mas ketika perubahan yang dilakukan pendapatan naik? Ada normal jualan. Normal ya. Iya. Meskipun sedikit atau menurun bisa tetap jualan. Iya. Jadi kalau turun Ya tetap semangat. Iya, agak kendor kayak gitu. Dengan Mita. Aku mau tanya-tanya nih Mbak Mita. Kira-kira bawaannya sehari itu rata-ratanya berapa Mbak? Bisa 1,5 sampai 2 jutaan itu. 1,5 Kalau rame. Kalau nggak rame ya 1 jutaan. Terus kalau konsumsi pengeluaran per bulan buat sehari-harinya dari hasil dagang ini tuh berapa Mbak? Untuk belanja aja atau apa? Untuk belanja sama kebutuhan sehari-hari. Kalau kebutuhan sehari-hari nggak kehitung sih Mbak. Kalau untuk belanja keperluan warung bisa untuk 200 sampai 250. Terus kalau misalnya pendapatannya tinggi, itu kira-kira ada perbedaan nggak yang dilakukan sama Mbaknya? Perbedaannya sih bisa nabung lebih banyak dari biasanya gitu. Jadi nabung lebih banyak. Kalau pendapatannya rendah Mbak? Terkadang bisa nabung, kadang nggak bisa nabung. Misalnya nabung, kira-kira uang yang di tabungan itu bakal terus disimpan apa nantinya akan dipakai kalau pendapatannya kurang? Ya kalau bisa dua-duanya, bisa disimpan, bisa untuk keperluan yang minus-minus. Kadang juga bisa untuk perpanjang kontrakan. Oke, saya pendapatannya rata-rata setiap harinya berapa? rata 500. Itu 500 kotor, Mbak. 500 sampai 600 itu. Kotornya, bersihnya? Ya bisa 250, 200. Oh, bersihnya. Saya jumlah penjualan nek rame-ramenya tuh biasanya laku berapa? Kalau diuangkan mungkin 1 juta. Oh, paling rame ya. Nek biasanya ketika nurun penjualannya biasanya berapa? Kalau turun ya itu udah 400-an itu. Oh, 400 pengeluaran ketika naik konsumsinya ini berapa ya Pak? 200 lebih, Pak. Kalau lagi menurun, di bawah 200 ya. Perubahan apa yang bisa dirasakan nih rame-rame ini? Iya, kadang kebanyakan kan kalau ramai itu. Kalau rame kebanyakan ya. Apa lagi biasa Pak? Rasa mengurangi, Pak. Oh, rasanya nggak konsisten Iya. gitu ya. Kalau sebaliknya kalau lagi nurun itu perubahannya apa ya Pak? Daya beli. Apa yang dilakukan Bapak ketika pendapatan naik? Tabung. Oh, ditabung. Turun Pak? Ya tetap ditabung, cuman kan Nggak sebanyak. Tanya nih tentang penjualan nasi goreng. Pendapatan rata-rata kira-kira perharinya berapa ya? 100, nggak mesti. Pendapatannya lebih tinggi nih, konsumsinya gimana? Masih beli lagi beras, minyak, telur. Tanya nambah nih, ada nabung nggak? Ya nabung. Terus kalau waktu pendapatannya lagi turun itu apa ada? Oh, nggak ada sisa. Iya. Perubahan apa saat pendapatannya nambah? Perubahan sama saja. Oh, sama saja. Disappear just like poof, then she's gone. Addicted, don't know what the fuck I'm on. Nah, pada bukunya yang berjudul Income Saving and Consumer Behavior Theory, milik Dusenberry menyatakan untuk konsumsi ditentukan oleh pendapatan relatif atau relative income. Nah, teori ini lebih memperhatikan aspek psikologis rumah tangga dalam menghadapi perubahan pendapatan. Menurut Dusenberry sendiri, teori hipotesis pendapatan relatif atau relative income hipotesis menyatakan bahwa selalu ada kecenderungan setiap anggota masyarakat untuk meningkatkan konsumsi mereka begitu terjadi peningkatan pendapatannya.
Fluktuasi pada tingkat pendapatan menyebabkan perilaku konsumen yang dimana di sini adalah rumah tangga akan berbeda. Apabila konsumen senantiasa melihat pola konsumsi rumah tangga tetangganya yang lebih kaya, tetapi penurunan pola konsumsi tetangga tersebut terlihat pada masyarakat sekelilingnya. Hal tersebutlah yang akan terjadi apabila seseorang tinggal di lingkungan masyarakat yang mempunyai konsumsi yang tinggi, maka orang tersebut cenderung mengikuti pola konsumsi masyarakat dengan pola konsumsi yang tinggi pula. Apabila pendapatan seseorang menurun, maka orang tersebut akan mengalami psychological shock. Sedangkan apabila pendapatan seseorang bertambah, maka orang tersebut akan mengalami culture lag. Pada teori ini, tingkat konsumsi masyarakat dipengaruhi oleh tingkat pendapatan tertinggi yang pernah dicapai. Hal tersebutlah yang dapat terjadi karena pola konsumsi di masa lalu. Untuk mempertahankan tingkat konsumsi yang tinggi ini, mereka terpaksa mengurangi saving atau menabung. Dari penelitian tersebutlah, Dusenberry membuat kesimpulan yang pertama, yaitu konsumsi seseorang akan bergantung pada penghasilan saat ini dan penghasilan tertinggi tahun sebelumnya, atau ratchet effect. Yang kedua, yaitu perilaku konsumsi seseorang akan bergantung pada perilaku konsumsi lingkungannya, atau demonstration effect. Gambaran umum dalam data wawancara yang dilakukan untuk mengetahui pola konsumsi pada pedagang nasi goreng, pendapatan relatif income, dilakukan wawancara dan juga kuesioner. Hal yang ditanyakan seperti pendapatan per minggu, pola konsumsi ketika pendapatan meningkat maupun menurun, dan juga besar pendapatan yang ditabung ketika pendapatan meningkat maupun menurun. Sehingga dalam pengamatan ini kami dapat mengetahui pola konsumsi para pedagang nasi goreng dari 36 responden yang bersedia menjadi narasumber dalam penelitian ini. Informasi yang didapat adalah yang pertama, pendapatan rata-rata per minggu. Hasil 36 data wawancara kepada bisa lihat pada gambar tersebut, kisar kurang dari 1 juta berjumlah 2 orang, 1 hingga 3 juta berjumlah 17 orang, 3 sampai 5 juta berjumlah 12 orang, 5 sampai 8 juta berjumlah 2 orang, dan 8 sampai 10 juta berjumlah 1 orang, dan juga kurang dari 10 juta berjumlah 2 orang. Kita dapat mengetahui bahwa pendapatan rata-rata per minggu paling banyak yaitu 1 sampai 3 juta dari 36 responden tersebut. Kedua, di sini ada pola konsumsi ketika pendapatan meningkat. Dari hasil wawancara yang dilakukan, kita bisa dilihat dalam gambar tersebut, 58% pedagang nasi goreng ini memilih untuk meningkatkan jumlah konsumsinya di kenaikan pendapatan. Namun sebanyak 42% pedagang memilih untuk tetap mempertahankan besaran pendapatannya yang dikeluarkan untuk konsumsi mereka. 0% pedagang nasi goreng yang menurunkan besaran konsumsinya ketika terjadi kenaikan pendapatan. Ini ada pola konsumsi ketika pendapatan menurun. Dari hasil data wawancara yang dilakukan, kita bisa lihat pada gambar tersebut, yaitu sebanyak 75% pedagang nasi goreng ini tetap mempertahankan konsumsinya meskipun terjadi penurunan pendapatan, sedangkan 20%-nya lainnya menurunkan jumlah konsumsinya dan juga tidak ada yang meningkatkan konsumsinya ketika terjadi penurunan pendapatan. Nah, yang selanjutnya di sini ada besar pendapatan yang ditabung ketika pendapatan meningkat. Kita dapat mengetahui bahwa 83% dari 36 pedagang nasi goreng meningkatkan saving ketika terjadi peningkatan pendapatan. Sedangkan 70% lainnya ini tetap mempertahankan jumlah savingnya dan tidak ada pedagang yang menurunkan savingnya ketika terjadi kenaikan pendapatan. Selanjutnya ada besar pendapatan yang ditabung ketika pendapatan menurun. Gambar tersebut yaitu sebanyak 75% dari 36 pedagang nasi goreng ini menurunkan saving ketika terjadi penurunan pendapatan, dan 25% lainnya bahkan tidak melakukan saving. Berdasarkan data ini, tidak ada pedagang nasi goreng yang meningkatkan dan tetap mempertahankan saving ketika terjadi penurunan pendapatan. Keterkaitan antara pendapatan terhadap pola konsumsi pedagang nasi goreng dengan teori relatif income hypothesis adalah keterkaitan antara peningkatan pendapatan dengan peningkatan konsumsi serta penurunan saving. Hal ini sesuai dengan teori James Dusenberry bahwa tingkat pengeluaran untuk konsumsi suatu masyarakat itu sangat ditentukan oleh tingginya pendapatan yang diperoleh. Sesuai dengan teori ini, untuk bisa mempertahankan pola konsumsi stabil, maka cenderung lebih menurunkan saving demi memenuhi tingkat konsumsi. Selain itu, pola konsumsi juga dipengaruhi oleh lingkungan, yang mana hal ini itu sesuai dengan efek demonstrasi yang terdapat dalam teori Dusenberry. Selain itu, sebagian dari responden kami juga mengatakan hutang untuk memenuhi kebutuhan. Jika tidak memperoleh pendapatan, hal tersebut menggambarkan bahwa pola konsumsi mereka tidak bisa turun drastis. Mereka akan mengurangi konsumsinya sedikit demi sedikit, tidak langsung turun drastis, dan jika mereka mengalami kenaikan, mereka juga tidak langsung meningkatkan pola konsumsinya. Tetapi, dengan cara terhadap seperti pedagang berjenis kelamin perempuan akan mengalokasikan
pertambahan pendapatannya untuk menambah keperluan dapur, tidak langsung dialokasikan untuk memenuhi kebutuhan tersier. Pada dasar cincin itu yang paling penting.